Ambyar kemarin ini sempat viral di media sosial. Ada seorang pesulap kondang ya, seorang pesulap senior yang ketika dia tampil, kalau biasanya ini tampil dengan kondisi fisik yang memang alhamdulillah sehat walafiat, tapi kami baru mendapatkan kabar kemarin tampil harus menggunakan kursi roda karena kondisi fisiknya. Kabarnya terkena stroke sampai dengan 4 kali. Di pagi-pagi Ambyar kita akan hadirkan sang pesulap kondang bersama dengan sang istri, ada Pak Tarno dan juga Mbak Dewi. Selamat pagi, Pak Tarno. Apa kabar? Sehat ya Pak Tarno? Sehat. Halo Mbak Dewi, sehat ya Mbak Dewi? Halo Mbak Dewi. Mbak Dewi silakan Sini boleh. ke tengah sedikit Mbak Dewi. Ini dia Pak Tarno, kita masih ingat beberapa waktu yang lalu beberapa kali juga hadir di pagi-pagi Ambyar. Kondisinya masih sehat walafiat dan seperti yang Sobat Ambyar bisa lihat sekarang memang harus duduk di kursi roda, betul ya? Pak Tarno, Mbak Dewi, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih banyak sudah datang. sudah meluangkan waktu dan mau bercerita kepada kita. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambyar di rumah cerita Pak Tarno yang kabarnya terserang stroke sampai 4 kali. Di pagi-pagi Ambyar, kondisi yang berbeda dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu hadir di sini. Terkena serangan stroke. Mbak Dewi boleh cerita sama kita nggak? Pak Tarno ini pertama kali kena serangan stroke itu kapan sih? Waktu ada dia kalau mengingat itu langsung menangis. Waktu itu dia ada acara di Cirebon gitu dan apa ya drivernya itu ikut Google Map gitu mencari itu lokasinya. Iya. Akhirnya di Google Map itu dimasukin ke tol terus. Jadi apa mau cari jalan alternatif itu mau keluar dari tol itu, hindari dari tol itu sampai ke hutan-hutan sana, jati-jati semua. Kayaknya tidur, malam hari terkejadiannya tuh. Terus dia terbangun, dia kaget, kok hutan semua, gunung-gunung gitu kan, Cirebon kan apa berapa jam aja gitu, deket gitu. Kayak ke Bandung apa kayak gitu di hutan-hutan dia langsung drop gitu. Oh, langsung Kaget dari Iya, kaget. kaget, Itu iya. stroke yang pertama. Stroke yang sekarang Oh, ya. yang terakhir. Itu kapan kejadiannya kalau boleh tahu? Kapan ya? Tanggal 28 3 hari sebelum acara di Bandung yang viral itu. Bulan apa? Mohon maaf. Bulan September. Bulan September baru beberapa bulan waktu yang lalu ya. Tapi Iya. sebetulnya ini kan katanya serangan stroke yang keempat. Ketiga. Oh, yang ketiga, mohon maaf. Sejak kapan Pak Tarno ini harus berjuang dengan stroke sebetulnya? Dari tahun berapa? Kurang tahu sih karena saya baru dengan dia gitu. Oke. Pak Tarno, Iya. pertama kali terkena serangan stroke? Kena stroke 3 tahun. 2 tahun? Iya. 2 tahun ya. Sudah bisa supirnya ngatur jalannya rasanya. Hutan-hutan. Ya. Takut. Ya nggak apa-apa. Tinggal. Kita memahami betul bahwa ada kendala dalam berkomunikasi, jadi mungkin Mbak Dewi boleh bantu cerita sama kita. Stroke sebelah mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini kan enggak. Kanan enggak. Kalau enggak kanan masih katanya. bisa ya. Jadi ketika akhirnya terkena serangan stroke, aktivitas sudah tidak bisa dilakukan seperti biasa ya? Dilakukan sih. Dia selalu semangat mau sembuh gitu. Iya dong. Apapun ya. Dia selalu pengen jalan-jalan gitu. Obat selalu itu. Mbak Dewi. Ya. Yang kita dengar kabar setelah terkena serangan stroke masih tampil ya? Iya, dia mau. Masih show-show gitu. Iya hebat Iya, atuh. Kalau kadang ada yang nawarin job kan dia mau gitu. Saya waduh, dia selalu menangis. Itu kalau mengingat itu selalu menangis. Memang pengen Pak Tarnonya untuk tetap show ya Pak Tarno ya? Keluarga anak sih udahlah istirahat aja dulu. Kalau kondisinya kayak gini nggak usah itu terima job dulu gitu. Kalau udah normal, tapi dianya selalu iya nggak apa-apa. Kuat katanya bisa gitu. Tapi teteh dampingin kalau Pak Tarno ada show Iya, didampingin. saya selalu dampingin. Selalu ikut ya. Iya. Sebelumnya enggak, jarang. Apa selalu? Jarang. Jarang iya. Iya harus Kenapa, didampingi. kenapa Pak Tarno nggak istirahat dulu? Kenapa Pak Tarno mau ambil jetnya? Belum dibayar. Banyak yang harus Kita dibayar. mau. Lagi Bandung langsung bayar kontan. Saya mau. Oh, waktu itu kejadian di Bandung itu dia terpaksa tampil ke sana itu karena sudah dibayar Karena lunas. sudah dibayar. Masya Allah. Makanya itu jadi viral ketika orang melihat kok Pak Tarno tampil dengan kursi roda. Iya. Oke. Hebat loh Pak Tarno masih biasa profesional dalam keadaan sakit. Luar biasa loh Pak Tarno. Luar biasa Pak Tarno. Itu karena
kecintaannya Pak Tarno Betul. dengan pekerjaannya Dan ya juga luar biasa menyayangi loh. masyarakat yang lagi menunggu. Ingin menghibur ya. Ingin menghibur. Pak Tarno, Mbak Dewi, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini yang harus dilewati oleh seorang Pak Tarno ketika terserang stroke. Iya. Terkena stroke yang keempat kali, Pak Tarno harus jalani rangkaian perawatan. Perawatannya apa aja Mbak Dewi? Perawatannya setiap pagi dia jemur, saya bantu dia. Terus minum obat ya nggak mau telat juga. Terus makan nggak boleh makan santan katanya, nggak boleh makan gorengan, makannya sayur-sayuran. Mbak selalu bikin sayur-sayuran itu ya. Kadang saya beli di warteg gitu. Oh, beli di Karena- Ada terapi yang harus dilakukan Pak Tarno? ada kadang dia terapi mulut dia, kadang lidah harus di ini apa gitu biar bisa ngomong normal karena ada pelok-pelok sedikit ya. Mohon maaf Mbak Dewi, untuk kebutuhan sehari-hari itu gimana dengan Dengan Pak keadaan Pak Tarno Tarno sekarang. seperti ini? Kebutuhan yang gimana? Kebutuhan sehari-hari misalkan makan, uang belanja. Kan kalau Pak Tarno manajer. Manajer. Manajer ya, manajer yang ngasih. iya nanggung semuanya. Pengobatan apa sama manajer. Jadi penghasilan masih ada, Masih ada. alhamdulillah. Iya. Manajer yang akhirnya mengurus semuanya ya. Iya. Semoga kejadian manajer yang waktu itu tidak terjadi ya, karena bagaimanapun kondisi seperti ini kok rasanya kalau misalnya ada orang yang curang itu Iya, benar-benar kebangetan. kebangetan ya. Keterlaluan ya. Iya mantan manajer dia yang pernah nge-up itu dia di YouTube itu loh. Koji manajemen itu. Mhm. Nah, itu mantan manajer dia. Pak Tarno, tapi Mbak Dewi mohon maaf, itu kan kejadian di Bandung sampai akhirnya viral karena tadi Pak Tarno bilang sudah dibayar, Iya. memang pengen tampil lagi. Iya. Kalau sekarang tuh kondisi seperti ini, apakah Pak Tarno dan juga pihak manajemen masih membuka peluang bagi siapapun Untuk mengundang Pak Tarno atau sudah Maunya Pak istirahat Tarno saja. konsen Istirahat untuk aja. Mau istirahat atau pengobatan? Masih. gimana? Wah, luar biasa, Mas. Masih mau Tetap Pak dari Tarno? Pak Tarnonya yang mau gitu ya. Iya. Ada kuat. Kuat dong. Kuat dong. Wow. Ini menjadi satu pukulan mungkin buat siapapun yang kondisi sehat, tapi kok ada perasaan malas. Ini Pak Tarno kita lihat dengan segala macam kondisi yang harus ia lewati, tapi dia masih tetap semangat mau bekerja. Bahkan keluarga sempat melarang juga ya. Iya melarang udah istirahat aja. Kalau misalnya nggak ada job itu kalau sudah belum sembuh total jangan gitu, jangan terima. Tapi ini nggak tetap mau Tapi ya. dia tetap mau. Pak Tarno yang penting Pak Tarno sehat dulu ya. Sehat, Kalau iya. rezeki pasti insya Allah sudah diatur Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai pengobatan terapi-terapi juga. Mbak. Oh iya ada terapi juga. Udah 2 Kan kali. butuh biaya banyak pastinya. Oh enggak. Dia udah terbiasa dengan dia. Enggak begitu mahal. Ya, kita yakin Pak Tarno orang baik dan banyak juga orang baik akan menolong Iya, Pak Tarno. pasti. Amin ya. Tapi Mbak Dewi dan juga Pak Tarno mohon maaf sekali. Ini kemarin kita juga sempat terkejut kalau ngomongin soal Pak Tarno ya. Dalam kondisi seperti sekarang kemarin ada sempat komentar di media sosial. Iya. Ini yang juga membuat kita bingung. Barangkali Mbak Dewi boleh bantu klarifikasi sama Iya. Saya cucu pertama dari istri kakek Tarno yang pertama. Semenjak terkenal udah lupa anak saudara. Saya ketemu aja cuma 2 kali. Sampai sekarang nggak pernah ketemu. Sebelum terkenal kakek saya jualan mainan sama balon anak-anak keliling kampung di Warakas, Tanjung Priok. Kakek saya punya 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Saya merasa sedih lihat kakek sekarang sakit gitu meski udah nggak nganggep bapak saya. Sebagai anaknya, saya sebagai cucu cuma bisa bantu doa dari jauh ya kek. Ada doa dari seseorang yang mengaku sebagai Cucu dari Pak Tarno. Pak Tarno sempat Pak Tarno tahu ingat. komentar ini? Maaf. Udah tahu. Mengenal beliau? Iya. Betul itu adalah cucu Pak Tarno? Iya. Iya cucu. Tapi rasanya dalam kondisi seperti sekarang yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan dalam berkomentar ya. Betul. Doa adalah yang dibutuhkan pastinya Betul. untuk kesembuhan Pak Tarno. Tapi Pak Tarno masih berkomunikasi kah atau setelah dia berkomentar ada komunikasi dengan Cucu. Cucu-cucu Pak orang yang Tarno. mengaku sebagai cucu? Gabung ini. Kampung Kerawang. Oh dia di daerah Karawang. Di Karawang. Ngomong itu Kerawang aja kan.
Dia di Oh, Karawang, dia di Pak Tarno Karawang, di Pak Jakarta. Tarno di Jakarta. Iya, kan jarang ketemu. Jarang ketemu. Jarang ketemu otomatis gitu ya. Terakhir ketemu kapan Pak Tarno? Ya nggak ada ketemu. Ya Karawang anak nggak ada. Cuman kabar aja. Pulang Karawang ke ini Maya kamu udah meninggal. Nanti kalau nggak ketemu cucu. Oke, tapi apa Mbak Dewi mengenal dengan orang yang mengaku cucu ataupun juga orang tuanya? Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu ya? Iya. Iya, tapi nggak apa-apa, kita juga melihat sisi positifnya bahwa dia mendoakan, itu intinya. Terlepas apapun permasalahan, setiap keluarga pasti ada permasalahannya. Namun sekali lagi tentu saja dibutuhkan kebijaksanaan melihat kondisi dari Pak Tarno yang sekarang hanya membutuhkan doa dari kita semua. Pak Tarno, Bapak yang selalu menghibur siapapun itu dengan niat baik, kita yakin juga hal baik akan datang kepada Pak Tarno. Semoga segera diberikan kesembuhan, kecepatan dalam pemulihannya, dan bisa menghibur kita semua. Semangat ya Pak Tarno ya. Prok, jadi apa? Prok. Sudah tersenyum, semoga bisa membantu Pak Tarno dalam penyembuhannya. Kita akan kembali saat lagi, tetap.